warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada seluruh pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, supaya kita dapat menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Manusia secara fitrah memiliki kebutuhan, memerlukan terhadap suatu agama dan membutuhkan terhadap Tuhan. Naluri manusia mengakui bahwa dirinya tidak mampu untuk melakukan secara sendiri, dalam arti dia telah mengakui adanya kekuatan di luar dirinya. Ini bisa dilihat pada saat manusia dalam kesusahan, terkena musibah, atau terkena berbagai bencana alam. Ia mengeluh, mencari sesuatu yang dapat menolongnya, yang dapat menyelamatkan dirinya dari bencana tersebut, sehingga senantiasa manusia mencari apa saja yang dapat menyelamatkan dirinya sampai pada puncak keyakinannya. Dari sini dapat diketahui bahwa manusia secara lahir membutuhkan agama dan membutuhkan Tuhan untuk kehidupannya. Dari sekian macam agama yang dapat diterima oleh akal manusia ataupun oleh apapun adalah agama Islam. Ini sudah dibuktikan dari sejak dulu sampai sekarang bahwa tidak ada agama yang benar kecuali adalah agama Islam. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah, yang ada di sisi Allah adalah agama Islam. Namun sudah sedemikian jelasnya, masih banyak manusia yang tidak mempercayai Allah. Banyak yang menyekutukan Allah secara terang-terangan. Di dalam kitab Al-Qaidah Al-Jalilah Fit Tawassul wal Wasilah, Ibnu Taimiyah mengatakan, ini saya tidak memandang Ibnu Taimiyah itu siapa, tapi yang saya lihat bahwa di dalam sebagian kitabnya Ibnu Taimiyah pun banyak sekali pelajaran-pelajaran yang penting yang harus kita ketahui. Di dalam kitab beliau disebutkan, wal musyrikuna alladzina wasafahumullahu wa rasuluh bisyirki asluhum sinfani, qaumu Nuhin wa qaumu Ibrahim. Fa qaumu Nuhin kana aslu syirkihim al-uquf ala kuburis sholihin. Orang-orang musyrik yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya itu ada dua kelompok. Yang pertama adalah kaumnya Nabi Nuh dan yang kedua kaumnya Nabi Ibrahim. Kaumnya Nabi Nuh, mereka melakukan kemusyrikan dengan memuja, menyembah kuburan-kuburan orang yang soleh. Setelah itu kemudian mereka membuat patung yang berbentuk orang-orang soleh untuk disembahnya. Sedangkan kaumnya Nabi Ibrahim, mereka melakukan syirik dengan cara menyembah bintang-bintang, matahari dan rembulan. Ini adalah sejarah awal munculnya kaum-kaum syirik di dunia ini. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad memiliki beberapa ajaran. Di antaranya adalah tentang ketauhidan. Tauhidan ini adalah paling pokok di dalam agama, karena di dalam tauhid itu adalah mengajarkan tentang masalah mengimani
mengenal sesuatu yang kita sembah, sesuatu yang kita agungi. Dalam beberapa istilah, tak kenal maka tak sayang maka tak akan patuh. Termasuk dalam hal ini, jika manusia itu tidak mengenal Allah, maka dia tidak akan cinta kepada Allah. Kalau dia tidak cinta kepada Allah, maka tak mungkin dia akan patuh dan taat terhadap segala perintah Allah. Berarti ilmu tauhid ini merupakan ilmu yang paling pokok manusia di dalam menjalani kehidupan. Setelah manusia diakui keimanannya, diakui keislamannya dengan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat yang disertai dengan mengimani kepada Allah, maka setelah itu manusia diperintahkan untuk menjalani kewajiban-kewajiban agama dan menjauhi larangan-larangan. Dengan apa? Yaitu adalah dengan cara mempelajari ilmu fikih. Sebab semua praktek agama, mulai dari tata cara wudhu, sholat, dan lain sebagainya, terkumpul di dalam kitab fikih. Menurut ulama bahwa annal fikha kal asadi fi salhid do'ni wan nahwa kad do'ni fi salhil asad. Sesungguhnya ilmu fikih ibarat harimau yang berkulit domba, sedangkan ilmu nahwu ibarat domba yang berkulit harimau. Ini artinya apa? Artinya fikih itu terlihat biasa-biasa saja, hanya sebatas membahas tentang masalah halal haram, masalah sah dan tidak sah, masalah boleh atau tidak boleh. Tapi sebenarnya ilmu fikih ini sangat sulit sekali karena luasnya pelajaran yang ada di dalam ilmu fikih tersebut. Sedangkan ilmu nahwu, orang banyak mengira bahwa ilmu nahwu itu adalah sesuatu yang sulit. Namun hakikatnya setelah kita pelajari, ternyata ilmu nahwu itu adalah ilmu yang mudah. Karena apa? Karena ilmu nahwu sifatnya itu adalah baku, tidak pernah berubah. Kemudian di dalam ajaran agama juga diajarkan tentang masalah ilmu Al-Quran dan ilmu hadis. Ini juga sangat penting karena pedoman hidup kita itu ada di dalam Al-Quran. Semua ajaran kehidupan manusia sudah dikumpulkan di dalam Al-Quran. Tinggal bagaimana kita memahaminya. Oleh sebab itu, supaya kita dapat memahami Al-Quran secara benar, kita harus mempelajari teori dan aturannya, yaitu ilmu Al-Quran dan ilmu hadis. Tanpa kita mempelajari ilmu Al-Quran dan ilmu hadis, maka kita akan kesulitan untuk memahami isi yang ada di dalam kandungan ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya, Islam juga mengajarkan tentang masalah akhlak. Dan ini yang paling penting di dalam kehidupan manusia. Sebab setiap manusia yang beragama, jika dia itu tidak memiliki akhlak, maka manusia tidak akan bernilai apa-apa. Oleh sebab itu Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin adzim, bahwa kamu Muhammad itu memiliki akhlak yang luhur. Nah, kalau Nabi tidak memiliki akhlak yang luhur, maka ajaran Islam tidak akan mudah diterima, tidak akan bisa diterima oleh manusia. Ajaran agama bisa diterima oleh manusia karena Nabi memiliki akhlak yang mulia. Oleh ulama dikatakan al-adabu fauqal ilmi, bahkan akhlak itu mengalahkan terhadap ilmu itu sendiri. Meski akhlak itu bisa kita ketahui dengan ilmu, tapi ketika manusia sudah memiliki ilmu, maka harus mengedepankan akhlak. Akhlak ini banyak sekali macamnya. Ada akhlak terhadap Tuhan, ada akhlak terhadap Nabi, terhadap ulama, ataupun terhadap guru dan orang tua, ataupun kepada manusia lainnya. Akhlak kepada Allah berarti kita senantiasa taat menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Terus juga akhlak terhadap Kanjeng Nabi. Kita ditangisi oleh Nabi. Meskipun Nabi tidak mengenal kita, tapi Nabi sejak dari dulu sudah
memohon, sudah berdoa, meminta kepada Allah agar seluruh umatnya, termasuk kita pada zaman sekarang ini, meminta semuanya diselamatkan ataupun dimasukkan ke dalam surga. Mungkin itu saja, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.